bahwa menyewakan TKD tidak sesuai dengan prosedur dan macam-macam. Itu ya. Insya Allah Pak LKD kita itu nanti yang disampaikan ke Bupati, itu gue diwaca inspektorat. Apa sampai? Para desanya tambeng, gak usah BPD guru inspektorat dan negur. Loh ya apa sih? Itu maksud saya kan gitu Pak Muljanto, maksud saya kan gitu. Maksud saya itu biar kami ini sebagai BPD ini sebatas mana kita ini fungsi pengawasannya, terus sejauh mana kita harus melangkah di desa kan ini harus benar kita ini harus benar-benar tahu gitu loh, agar nggak sampai terjadi salah paham. Tak sambung lagi mempenyiling. Jadi nanti sebelum kita menyusun LKBPD itu diawali dengan kita harus menerima dulu yang namanya LKPPD, laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa. Sifatnya itu penjelasan seluruh kegiatan secara kualitatif. Itu jalur nang desa. Ya desa gak ngekei, gak apa-apa, tetap ditulis bahwa kepala desa tidak menyerahkan LKPPD. Nah, itu misalnya dilebokno, itu sebagai alat monitoring kita. Loh iki kok Pak Kades kok gak ngelaporno TKD. Nah, iso ngono ketok. Masuk ya? Masuk. Jadi kita bermain itu dengan redaksional, Pak. Dengan tulisan, bukan adu fisik gitu. Kita adu aturan. Insya Allah BPD ini pastilah akan naik kelas itu, pasti di. Syaratnya ya BPD kudu sering ngopi gini, ngobrol pinter gini. Ya. Makanya ngaji desa itu salah satu gagasan saya pikir ya. BPD kita itu karena kelemahan, kemampuannya masih rendah, tapi semangatnya gede. Oleh karena itu harus diisi ngaji desa itu jawaban itu. Satu-satunya se-Indonesia itu. Iya memang betul. Makanya kita kemudian di-endorse oleh DPRD Provinsi, bahkan oleh Kemendagri pun kita dijadikan tanda kutip menjadi anak emas. Satu-satunya asosiasi desa yang mikirno peningkatan kapasitas itu. Mungkin bisa menambahkan Pak. Ya, kalau dulu kan biasa di pas pembentukan awal dari pembentukan tim pemilihan aset itu kan dulu kami kerja dulu pertama penggunaan aset setiap tahun. Nah, adek kono iso diwaca, Pak. Lek ono TKD digawe opo? Lek gak dilaporno Pak Kades iku gawe temuanmu. Karena itu kewajiban dalam pengelolaan aset itu setiap tahun kepala desa menerbitkan surat keputusan tentang pemanfaatan aset. TKD ini diopo, dibawa masyarakat, disewakno, itu muncul di situ. Gedung PAUD, gunanya siapa? Kalau dulu kami di tim penilik aset itu langsung terjun Pak. Terjun, keliling. Umpamanya TKD-nya di mana? Waktu di forum ya. Maksud saya gini, untuk itu salah satu anggota yang dari perangkat desa, saya suruh itu buat bikin demo, biar kami katalah istilahnya nanti untuk menentukan titik-titik mana asetnya ini, biar kami tahu itu kan otomatis dari kami ini banyak nggak tahu asetnya di mana-mana ya, nggak tahu. Itu pernah dulu itu saya suruh bikin seperti denanya di mana titik-titiknya itu loh. Nah ini yang masih belum Kalau itu terjunnya kami bareng, Pak. Jadi dari perangkat desa dan juga kami dari BPD. Langsung. Iya, dari Pak Cariknya langsung. Pak Carik langsung. Dan bahkan inventarisasi awal. Mohon maaf, saya ini sering terjun sendiri, Pak. Karena gini, ini suatu ketika saya langsung lapor sekretaris, Mas, tolong persani TKD yang di sana, Pak, Semanding. Kayak tunggu apa kayak? Saya bilang, ya ini langsung motret, dibahas sama kita-kita. Itu ternyata sudah mau disewakan, tapi memang Pak Kades belum sempat untuk menyampaikan siapa yang nyewa dan berapa. Begitu Pak, jadi kerjasamanya antara kami seperti itu. Tapi dia nggak ngono, dia alon-alon dicuki. Iya, alon-alon. Nggak bisa. Terus kalau kepingin tahu bangunan misalnya, ya kita nggak usah seperti formil gitu Pak. Ya saya jalan pagi Pak, setiap pagi. Di mana yang ada, terus nanti kalau bangunan itu misalnya kok seperti ini matur pada Bapak Ketua di luar rapat. Pak, di sana itu kok gini. Ya nanti itu
semata-mata resmi gitu enggak. Tapi karena saya orang tua suka jalan, saya jalan-jalan gitu loh Pak. Barangkali seperti itu, dan pendekatan pada teman-teman perangkat itu ya caranya seperti itu Pak. Jadi tidak terjadi rasan-rasan gitu, enggak ada. Pokoknya ya lebih baik kita ngomong-ngomong enak-enakan gini. Iki piye ya iki? Saya pertanyaan saya selalu, iki gimana toh ini? Ada pertanyaan sebenarnya dalam rapat, tapi saya ngomong, aku harus takon kok isin toh iki apa toh saja gitu. Terus akhirnya malah diterangkan gitu loh Pak. Pendekatannya seperti itu. Malah misalkan seminggu Bu Eko nggak muncul ke desa, malah dirasani. Jadi ini datang desa, sampai gitu. Malah kita dicari. Iya. Ya, karena gini, salah satu alat komunikasi kita memang harus sering ke desa. Sering ke desa supaya kita tidak kehilangan buka. Ketika ada kegiatan di desa, contoh misalkan pembagian BLT, misalkan BPD-nya hadir, diundang tidak diundang kita pasti hadir, kan itu bagian dari monitoring, gitu loh. Lama-lama kan mereka sungkan, BPD muncul, terusnya malah jadi konco, malah ditakoni, malah Iya. kok lek ono BLT malah kita diminta hadir malahan gitu loh. Awalnya dulu ya kayak apa sih BPD melok aja. Ya. Kita alasan kita monitoring kok. Karena nanti menjadi bahan laporan kita. Bahkan rundingan ini, tukang rundingan ini Pak Sekretaris, tukang rundingan dengan Pak Klen. RAB itu golek bocoran dhisik Pak nang tahun perencanaan. Iki iso ndak iki iso. Wis noto dhisik Pak. Sehingga alhamdulillah ya ketika pembahasan APBD itu nggak terlalu lama karena wis ono bocoran dhisik. Oh iki sebenarnya toko iki wis ngerti dhisik. Jadi nggak perlu terlalu dikomilkan di bawah dalam rapat. Rapat itu formalitas. Nah, mumpung itu ya, wajib dilakukan ketika kita nanti menyepakati sebuah raperda atau apapun ya. BPD harus membuat surat keputusan kesepakatan. Itu sebagai bukti secara aturan bahwa kita sepakat tertulis. Nah, itu biasa kan. Lama-lama nanti desa itu mikir, BPD setuju di bukti ini Kak Wani. Mau nggak mau nanti mesti ngajak kita rapat itu. Nah, kita menerbitkan SK itu. Nah, SK itu ya akhirnya mau nggak mau mekanisme kolektif kalau jauh mampu bahas bareng, kisi-kisi diwoto, sepakat di acara tanda tangan, ketua baru membuat surat keputusan tentang kesepakatan. Jadi, ya memang nambah penggawean, tapi itu alat untuk menunjukkan bahwa kita penting, Pak. Tapi kini gak gawe iku akhirnya alah enggak ono iku mlaku kok. Nah, karena udah biasa begitu, sekarang misalkan ada perdes masuk ke kecamatan, diuber Pak, di surat BPD kudu ngono. Loh, ditakoni. Akhirnya gelem gak gelem ya mereka merapat ke BPD. Dan yang terakhir terkait SK BPD mumpung saya iling ya. Menurut aturan Permendagri 110 2016 tentang BPD, ketika kita sudah dilantik membacakan sumpah dan janji, paling lambat 10 hari, BPD sudah harus berapat untuk menyusun struktur dalam bentuk surat keputusan BPD tentang struktur organisasi. Itu disampaikan kepada bupati melalui camat untuk mendapat masalah. Nah, ini kita kan sudah diperpanjang 2 tahun. Iku kudu digawe maneh. Karena contoh Pak Sigit, kan saya agak telat itu kemarin, tutup noe. Kopi Pak masih enak. Kayak rada pamer BPD ini. Nggih kedamatan Pak pun pelit-pelit. Ada surat keputusan seperti ini. Enggak, bukan pamer, Surat sampaikan keputusan aja. Badan Mulyati nomor 3 tentang susunan kelembagaan Badan Urusan Desa Agung Kota Malang. Nah, itu macam-macam lah. Ini menyebutkan tentang siapa-siapa yang jadi pengurus, ketuanya sopo, melampirkan berita acara. Dilampirkan juga berita acara musyawarahnya. Jadi cek gak ono kesannya seolah-olah ketuanya Dewi sing gawe surat. Dilampiri berita acara ini dengan segala dinamika berita acaranya. Opo sing dibahas, sing teko sopo, mulai jam piro sampai jam piro, dipimpin oleh siapa. Dilampirkan loh keputusan ini. Lagi keputusannya opo, peserta rapat tanda tangan kabeh dilampirno, sehingga nggak ono istilah dusta di antara kita, gitu loh. Iya. Ini kan memberikan contoh kepada supaya desa bahwa BPD kita itu bekerja sesuai anunya.
Karena masih banyak loh BPD itu apa jadi ketuane dhewe, ora sing bolak-balik sregep nang desa mek ketuane tok. Sing ora apa-apa mek ketuane tok. Nah, seperti itu kan. Nah, ini untuk menjawab itu baru kita. File Pak mangke jeneng kirim. Nggih, mangke Pak kula Sigit. Pak Narwa. Contoh Pak Nggih, nggih. Perdes yang ngono. Misalkan kita sepakat ya kesepakatan tentang raperdes apa itu sampai nol. Kemarin baru PAK kita buat juga, PAK-nya kita setuju ya, dari semula berapa menjadi berapa dicantum disepakati sehingga untuk menaikkan marwah dan wibawa BPD di mata pemerintah. Iya, betul. Dan sekarang ini menjadi syarat kecamatan lek kalau iki saya gak gelem alon-alon ini. Anu, ngapunten Sholat dulu. Wisanto. Ini tanggal ini. Untuk dana desa tahap 3 di sini ini turunnya bulan apa? Iki Bar PAK. Bar PAK. Harus PAK baru seminggu kemarin. Berarti ya kurang bayaran BPD. Iya. Jawaban ini Nanti untuk bulan Desember ini memang belum 3 bulan malah. Ayo kurang Kami bayaran. 3 bulan, Pak. Karena memang diambil 3 bulanan. Adidene ya belum. Dede ini Tidak, belum maksud saya gini, maksudnya gini. Ini termasuk kan juga terjadi termasuk di desa saya juga. Maksud saya gini, sedangkan ini kan sudah bulan Desember. Oke. sedangkan nanti penandatangan APBD kan akhir Desember kan gitu Pak. Iya. Terus anggaran kita yang belum terserap itu banyak. Ya. Nah, kira-kira nanti itu bisa umpama misalnya itu tidak bisa mencapai realisasi di bulan Desember atau bahkan nanti katakanlah keluar di bulan Desember. Nah, kira-kira nanti apa ada konsekuensi Pak? Itu maksud saya. Ya kalau secara undang-undangannya jelas ya kalau kita bicara di PP 60 2014 tentang dana desa bersumber dari RKUN rekening Iya. umum negara. Itu kan anggaran dana desa itu kan wajib disalurkan. Apabila tidak disalurkan di atas 20% itu bisa mengakibatkan penurunan kredit Yang berikutnya. turun. Itu loh maksud saya. Apabila tidak disalurkan sama sekali bisa terjadi penundaan penyaluran atau dihapus. Oh, berarti Sekedar informasi saja di Jawa Timur Pak saat ini ada 3 desa yang tidak menyalurkan DD sama sekali. Ada 3 desa se-Jawa Timur. Ini level provinsi. Iya. Gitu loh. Percaya Pak. Rapat koordinasi kemarin Oke, dengan DPRD. oke. Aku ada mikir kok ternyata Bisa. ya menurut saya Iya. negara ya rada apik. Gara-gara kepala desanya kena masalah Nah. sehingga tidak bisa mencairkan gak iso teken. Loh, lek ngene iki yo keliru jare aku. Lek kepala desanya sing salah ya kepala desanya yang ngirno yo ono PC-ne. PC-ne. Masyarakat jangan dikorbankan. Iki negara ngawur jare aku. Iya benar. Saya bicara kemarin tidak boleh disandera, sing salah, tapi jangan salah dia, dampaknya masyarakat yang menanggung. Itu sama Gitu, Pak? Iya, itu kan sama halnya dengan demikian mau membunuh tikus tapi dibakar rumahnya Ya. gitu kan nggak boleh gitu Pak ya. Itu caranya. Nggak boleh, iya. Saya kemarin kritik ke Pak Budi Sawanto kepala dinas PMD, tidak gitu Pak. Ini kan namanya hukum kolektif kolegial, hukum ini. Hukum itu ya yang salah, yang enggak ya enggak. Ada 3 desa loh. Bondowoso, Jombang, sama Mojokerto. Nanti kepala desanya ditahan ya, Pak. Ya, Ditahan. dari 3 kabupaten. Karena ditahan dia desa. kan belum menunjuk PJ, belum menunjuk wakil, akhirnya kami menyelesaikan. Itu kan salah gitu. Ini kan aku udah. Ini gini ya Pak Musondo, kenapa kan ini perlu kami tanya? Salah satunya kan memang banyak katakanlah itu dana-dana atau proyek-proyek yang besar dalam arti belum turun, sedangkan ini kan di bulan Desember. Contoh kemudian misalnya anggaran pipanisasi di kami itu berkisar 200 juta, terus anggaran untuk sumur bor berapa Pak Rudin? Sekitar 160-an. 70. Berarti 400. Nah itu loh maksud saya gini. Ini kira-kira seumumnya ini tidak bisa realisasi atau bisa diselesaikan di sampai bulan Desember ini. Apa boleh kira-kira dikerjakan Januari, Februari? Itu loh maksud saya gitu loh Pak. Ya lha yo bisa to nek ngono kuwi. Silpa, Bu.
Silva. Aku tak dongeng ya. Nggih, Dongeng. nggih, nggih. Waktu saya dulu masih kerja, masih dinas ya. Tahu jadi PNS. Karena aku ada terus. Ya gak suwe ya, mek 33 tahun. Separuh Pak, separuh. Itulah administrasi di negara kita. Terlalu terjebak pada hal yang sifatnya birokratis dan kaku. Nah, waktu saya dulu masih kerja, penyikapannya, ya kontraktornya yang diomongi, iki kok garapan disi. Boleh cair baru dibayar. Bahkan kadang-kadang bisa 1 tahun anggaran lebih, Pak. Karena bangun itu kan nggak mesti 1 tahun selesai, bisa multi years, bisa 2 tahun, 3 tahun, sementara anggarannya kan tahunan. Kalau wong bangun ini kan mikir efisiensi. Iki tak bangun desa iki baru mandek bangun tahun ngarep. Iki nganggur 3 bulan rusak kabeh barang. Betul. Tapi tetap digarap dengan modal dari kontraktor, Pinjaman lah gitu Pak. pinjaman. Nah ini tidak diatur di dalam regulasi kita. Di kita itu kan apa ya? Semua kan berbasis cash in bank kan, cash in hand. Kalau duit garap, kalau duit kau oleh utang. Dimulai aku pernah terjadi, Pak. Karena kita nggak bisa nunda pekerjaan. Ya untung ono rekanan yang mau nalangi. Nah, Iya. biasanya les mepet ini Sampai Desember sekarang masih. rutukan Pak dua hari kabeh. Sekarang Tapi juga. kan maksudnya kan gini, kalau untuk semua jenis bangunan apapun kan sudah selesai kan gitu kan jenengan. Cuma tinggal nunggu cairnya uangnya saja. Ya. Tapi kalau di kami kan enggak. Ya, Itu Perlu loh, Mas. pencairan baru. Iya. Itu yo. Ini loh Investornya- yang jadi masalah di Investornya kita. kontraktornya dari awal nggak Berarti dikondisikan. duit rati Nah ini loh, Nah. teman-teman BPD ya, ini maksud saya ini dalam arti gini yang sering kita diskusikan dengan BPD juga, pengambil keputusannya ini yang dalam arti memang perlu kita ini nanti ada rapat dengan Mereka. ini perlu kita sampaikan. Pengambil keputusan itu memang kan penting. Contoh kalau seperti ini yang rugi siapa? Ya memang Masyarakat. memang kan benar semuanya memang menunggu kan Iya. uang itu cair, tapi kan sudah beres semua pekerjaan. Sudah. Itu loh Pak, ini harus kita tinggal sampaikan. mencairkan Pak. Hah? Uangnya kan tinggal mencairkan. Maksudnya? Pak Kades kan waktu kuotanya Udah uangnya bilang. sama Pak. Bisa dicek. Nggak gini, dana yang tahap 3 ini kan juga belum turun, nggak boleh turun kalau belum ada PAK, sedangkan ini belum ada PAK loh Pak. Otomatis dana itu belum turun, gitu loh. Secara aturan seperti itu, makanya kan harus seperti Pak Musanto bilang, dalam arti aturan itu jangan textbook, kan gitu Pak. Pada garis besarnya atau kuncinya, yang penting tidak ada korupsi di sana. Ya, betul. Cuma itu, walaupun begini kan dulu kemarin kan saya juga pelatihan juga Pak di Surabaya 3 hari kalau nggak salah. Memang seperti itu arahannya. Pokoknya itu nggak usah kita kaku-kakuan. Yang penting tidak ada korupsi di sana. Gitu loh. Contoh kita mau ke pasar, kan banyak jalan. Bisa lewat sana, bisa lewat sana. Yang penting kan nyampe tujuan di Ya, pasar. betul. Itu loh. Nah ini yang kurang Harus punya keberanian. strategi gitu. Gitu Bu ya. Ya. Jangan textbook ini loh. Nah ini nanti akan kami sampaikan ke Terus ada pemerintah kita. strategi. Gitu loh. Kenapa kami kok ingin ngebet ke sini? Ya tujuannya seperti itu biar dapat pencerahan yang seperti ini. Gitu loh, Pak. Di pemerintah desa harus diinisiasi. Pak. Iya gitu loh. Ya, Malah kalau di desa kita, alon-alon tapi pasti. Ya, gitu ya ya, Pak. Pak Monan, malah kalau di desa kita malah perangkat desa ini jalur urut, iya apa caranya? Iya. Juru ini loh caranya. Nah itu kan bagus itu. Berarti kan ada masyarakat Pak. Yang Lain. karena dari kendala sekarang itu kan masalah air. Pak. Pralonisasi itu Pak. Urbanisasi. Jadi kan sekarang ada Organisasi Pak itu. air desa tapi itu nggak ngatasi dari untuk 2 RW. oh, Nah, desa udah sudah menganggarkan pipanisasi itu berdasarkan melalui musyawarah Pusat desa, desa, sudah. musdes. terus masyarakat selalu nabrak BPD Pak. Iya. Lah, bener. Wajar. Wajar nabrak penyen. Sedangkan gini, sedang kita nggak kurang-kurang pressernya nggak kurang-kurang. Ayo Pak ini masyarakat sudah mengolir, mereka ini sudah hidup dan ini tinggal Ini nurun. golek ning tangan juga ya apa-apa tuh. Apa tangan petani saya? Loh, Pak yang mau tanya itu. Berarti boleh Pak semisal pembangunan ditalangi dahulu boleh. Boleh tapi gak usah muncul. Notabene gak usah diomong. Penyikapan di bawah. Nek dimunculnya tetap salah. Tapi kadang-kadang ya bener sama kan pernah itu kan jadi Pak. Kan dia Diangkat. Nek dimunculnya salah. Diangkat di floor. Iya.
akhirnya ngomong Jadi belum waktunya bangunan ini dipostingin dengan uang pribadi. Setelah itu uang turun, kita ngerti nggak bisa kan. berarti kan ada caranya lebih halus gitu Pak. Ya. Boleh, tetapi saya diam-diam gitu Pak. Makanya Strategi sebetulnya lah. Strategi. azas sebuah perjanjian di dalam hal bangun membangun, kayak aku nyebut kayak dia deh, itu misalkan nilai proyeknya 100 juta gitu, itu pembayaran maksimalnya 70 juta, sisanya 30 juta itu sebagai retensi bangunan, istilahnya jaminan, ditunggu 3 bulan, lek kano popo baru dibayar, Iya. kalau rusak kok ngendaleni dhisik sebelum penyerahan final, namanya retensi bangunan. Nah, Itu sah itu Pak ya. sah Pak, sah, jadi nggak perlu dibayar penuh semua gitu, karena kontraktornya ya cuma nggak ngenteni duit kok garapno tuh baru kerja enggak, dia harus punya modal juga, nggak main tukang toh, kontraktor bukan tukang gitu, karena maksimum itu ya itu, ya paling gede 90% lah, tapi kalau idealnya aman ya 70%, 30% diserahkan kembali ketika bangunan sudah diserahkan dalam keadaan sudah siap pakai. Dasar perjanjian itu setelah 3 bulan retensi bangunan. Pak, kalau misalkan nggak boleh diflorkan, berarti boleh nggak dibuat MOU? Buat yang memberi talangan, Boleh, boleh ya? iya. Jadi nggak perlu diflorkan cuma. Nggak usah dipelorkan. Artinya gini, transparan itu bukan berarti buka-bukaan. Terus buka-bukaan bukan berarti telanjang. Telanjang udah diperkosa loh. Transparan itu bukan berarti moro dibuka belah, enggak. Ya ono sing ditutupi. Jadi itu harus kita bekerja sama dengan antar pendamping desa gitu Pak. Enggak apa-apa. Ini, lek ngomong pendamping desa, lek aku rada keras pokoknya pendamping itu desa. anu kalau itu. Pendamping desa itu sifatnya adalah aditif, bantuan. Lek diperlokno gunane, lek gak diperlokno Nggak usah. mikir. Itu memang. Ribet toh. Pendamping desa itu bukan yang menentukan. Berarti kalau Hanya misalnya sebagai Pak, kita butuh konsultasi, takok boleh. Lek kene gak butuh ya wis. Kalau saya tanya, Fungsi pendamping desa di situ, Pak. iya Kak, dijawab benar. Karena banyak teman-teman, karena pendamping desa kadang-kadang lebih arogan ketimbang perangkat desa, kadang lebih kuoso, memang- salah. Memang seperti itu Pak. Rata-rata seperti itu memang. Enggak. Dek ini Sudah kutuk Pak sini. Yang terjadi di sana itu seakan-akan mempersulit kinerja dari gitu karena loh Pak. jangan lupa dia tuh di-endorse oleh Kemendes. Ya, jujur aja, ini saya bukan bicara politik. Dia lebih banyak bicara tentang kepentingan Kemendes. Sementara desa itu banyak menteri yang ngatur, Kemendagri, Kemenkyu, Kemendes. Ya, kita harus nurut semua. Sehingga saya seringkali di setiap kesempatan mengatakan, hampir semua persoalan kementerian itu ada di desa. Tapi tidak semua persoalan kementerian di desa itu dapat diselesaikan oleh desa. Ayo, hampir seluruh program itu kan ujungnya kan di desa. Desa dipaksa entek nih kan. Berarti gini Pak, intinya berarti kita harus cara kasarannya ngencengi Ya, undang-undang desa ya. Pada intinya kan gini, sebenarnya desa itu sebenarnya kan sedikit juga sudah diatur. Apa arti desa kan sudah Iya, ada, ada. berhak mengatur urusan kepentingan betul. sendiri kan gitu kan. Ya itu memang yang harus kita kencengi itu memang. dan dua pilar ini kepala desa BPD wis iki tanggung jawab Yang wilayah lain di istilahnya ya seperti yang jeneng sampaikan. Yang misalnya dibutuhno ya digawe, gak dibutuhno ya Ya, gitu wes. Pak ya. Kayak perkara bakal jarno. Mereka sibuk nek tekan nang desa butuh ini kayak laporan, butuh kayak laporan. Betul. Siap. Sedih. Saya dorong BPD harus punya wibawa, harus punya jati diri bahwa kita penting di desa. Kita menentukan desa, bukan orang lain. Ya. Jangankan pendamping desa, camat aja nggak bisa kok. Saya berani katakan itu. Karena dia sebagai pembina, dia membina tok. Secara hukum yang menetapkan adalah kepala desa dan BPD. Sejauh kita tidak melarang. Ya, yang penting Itu pegang, Ya. BPD harus berani. Boleh menambahkan Pak Ya. tentang tata cara tentang pembangunan terutama di desa kami di Mulyaagung, istilahnya tentang untuk pembangunan fisik yang mungkin yang banyak menggunakan anggaran. Biasanya kalau saya melihat atau membaca di desa itu untuk strategi biar istilahnya anggaran itu bisa terserap sesuai dengan penggunaan tiap-tiap anggaran itu ya.
seandainya itu membuat istilahnya bangunan fisik, biasanya itu nggak tahu itu ada MOU apa dengan anu, cuma saya menanyakan biasanya desa itu kerjasama dengan salah satu, kalau di sini salah satu toko bangunan, dan beliaunya sanggup istilahnya menjamin untuk kelangsungan pembangunan yang ada di desa. Biasanya iya gitu. Pokoknya Tapi intinya harus kerjasama dengan satu toko bangunan itu aja. Karena mereka sanggup untuk menjamin kelancaran dari bangunan itu. Itu strategi yang saya baca di desa kami. Dan ujungnya BPD juga harus paham. Sing jenenge ditalangi, lek regane rada larang ya arep maklum. Itu resiko bisnis. Gitu. Kadang-kadang awake dhewe kan ndak, lho ku larang. Padahal kok nalangi ora sing gelem. ora gelem. Iku makanya BPD kudu jembar hatine. Pikirannya harus luas itu. Nggak boleh kita sempit, enggak. Jadi dilihat siapa sih belum nalangi. Lah nalangi lek dia kan misalnya toko itu gawe kredit loh, Iya. wajar dong. Makanya kalau misalkan gak nemen-nemen gitu ya, nggak masalah. Kalau saya melihatnya tuh ada istilahnya ada pembatasan anggaran. Kalau di kami kalau melihatnya kalau umpamanya 100 juta lebih itu baru istilahnya ada warning dari istilahnya yang memberi talangan gitu. Apakah bisa ini dari 100 ini dibayar berapa dulu gitu biasanya? Kayak mentangnya gitu. Biasanya gitu Pak kalau Terus gini Pak Musanto ya, ini rupanya sudah mulai ada titik terang atau sudah terjawab kenapa di desa kami ini kok selalu lambat dalam penetapan APBDes. Ternyata gini Pak, memang Pemdes juga BPD sebelum melaksanakan kegiatan kan ada namanya pra kegiatan. Nah itu dikatakanlah disusun dengan masyarakat, tokoh masyarakat, dalam arti misalnya bentuk bangunan itu sudah dihitung bersama-sama, sudah istilahnya sudah ketemu nilainya mulai dari apa namanya itu istilahnya sepertilah titik nolnya atau harga sudah selesai. bentuknya proposal. Tetapi waktu katakanlah mau eksekusi, nah ini yang sering terjadi pendamping ini minta diukur ulang. Ini loh, ini yang terjadi. Terus akhirnya apa yang sudah menjadi kesepakatan tokoh masyarakat dengan Pemdes dirubah lagi. Nah, makanya ini kan dengan penjelasan saya jadi ingat itu loh. Pendamping seperti itu loh Pak di sana. Makanya ini kan nanti perlu kita pertegas. Mungkin kalau bisa kami lawan juga kalau seperti ini. Lek mulai Kalau aku seperti ini kan kapan Iya, kapan majunya desa saya gitu loh. Ini rumah tangganya desa lah, apa tonggo makanya melok. Ini Anggapnya tonggo itu Pak. yang terjadi di sana itu seperti itu. Jadi kita sudah prades pelaksanaan diudari lagi. Semua barang itu sudah jadi sudah diikat diudari lagi, dibuka lagi. Dan kapan selesainya kan itu? Betul. Argumen saya sederhana Pak, bahasa saya sederhana. Keputusan tertinggi setiap keputusan di desa itu ada di musyawarah desa. Betul. Nek wis diputus ya wis keliru gak iku. Orang lain sama sekali nggak Iya. bisa. Enggak punya Terus Pemdes kita itu kayaknya memang memanggil kan terjadi karena kan ada yang kepala desa yang kena itu masalah, makanya dia lebih hati-hati gitu loh. Sebenarnya gitu. Jadi kita akhirnya desa. malah menghambat dalam pembangunan. Sebenarnya dari pihak pemerintah desa itu memanggil pendamping itu sebenarnya cuma iki opo wis bener itu loh. Maksudnya. Tetapi dari pendamping desa itu seolah-olah dibuat sulit. Sebenarnya hal yang mudah tetapi dibuat sulit. Gitu loh, maksudnya sebenarnya gini loh. Untuk pramusdes kalau berbentuk bangunan otomatis kan kita dalam arti melibatkan tukang otomatis sudah profesional kalau untuk masalah jenis bangunan kan gitu Pak. Dalam arti nanti kalau ada pendamping desa yang masuk seolah-olah ini salah semua diudari lagi gitu loh. Dan mohon maaf tim TPK kami iya saja itu loh yang salah gitu loh Bu yang terjadi di sana gitu loh. Makanya kalau dengan pencerahan seperti ini kalau katakanlah memang
istilahnya kita mengacu ke undang-undang desa kita ya pokoknya iki desaku tak kayak gini urusanku gue sedang jawab aku ya itu nanti yang akan kita buat di sana nanti nanti kita ada rakor dengan Pemdes kita kuatkan nanti Pemdesnya Ya, Pemdesnya yang iya. Jadi kayaknya ini kan yang saya baca bahwa Pemdes belum paham fungsinya BPD. Iya. Sehingga saya takut wong liya. Nah, itu loh kan seperti itu. Ya mungkin karena kepala desanya belum paham fungsi BPD. Ya. Bahasanya lah BPD wis oke ku ya sing liyane didekek. Iya. Ternyata nggak bener. Ya besok bisa di PHK kalau masih ada waktu. Iya. Tapi kalau enggak ini ya sudah. Pilihannya mek siji, diterima atau nek dadi silta ya gak iso Pak Siti. Wong wis di PHK kok. Wis PAK Nggak iso, nanti akan muncul persoalan di pertanggungjawaban kalau kepala PHK desa. Saya tuh sampai sempat gini waktu di forum itu Pak Musanto ya. Saya sampai gini kan. Contoh seperti pipanisasi itu sebenarnya kan sudah karena tinggal turun tinggal membelanjakan ya. Itu sampai dipendek-pendek dengan alasan A, B, C, D. Terus saya sampai gini kan, mohon izin, Bapak, ini kita mengajukan penganggaran ini kan kita sudah melalui prosedur yang jelas. Perencanaan kita musyawarah, ada BPD, Pemdes, tokoh masyarakat. Ya mau katakanlah merealisasikan juga di situ juga kita ngundang lagi tokoh masyarakat. Ini bener nggak direalisasikan? Kan sudah bener. Pendamping desanya kan Kenapa juga waktu ikut, Pak. eksekusi pelaksanaan loh? Kenapa kok nggak berani? Ada apa sampai saya gitu kan? pendamping desanya ikut nggak Pak? Selalu ikut. Pas Selalu musdes itu, Hah? pas musdes Selalu kan ikut. Nah iya loh. Kamu Selalu tujuh itu. ikut. Unik ya berarti. Kan tanda tangan. Yang jadi tanda-tanya besar kami sebagai BPD. Heeh. Kalau katakanlah ya salah ada di perencanaan ya. Waktu di perencanaan gagalkan. Iya. Itu kan Iya, gitu Pak. Pak logikanya. Oh, Pemdes Jangan ini, perencanaan ini sudah matang ya intinya nanti penganggaran ini sudah disetujui, Moro-moro. pelaksanaan kok diintai. Lah. Itu loh, maka tadi saya sebutkan keputusan kepala desa ini krusial. Dia akan pengambil kebijakan seharusnya kalau ini sudah disetujui dari ujung dari A, B, C sudah itu ya tinggal eksekusi. Kalau ada apa-apa gak mungkin kami mundur, gak mungkin. Masyarakat juga gak mungkin mundur, pasti dia akan membela. Itu sampai saya sampaikan gitu. Ayo nanti tak bela kalau ada apa-apa. Kecuali kalau eksekusi mulai perencanaan, eksekusi, Gak melok-melok. pemerintah desa yang bikin sendiri ya itu urusanmu kan Oh, gitu oh, aku. betul. Lah ini ada BPD, ada masyarakat kok masih tidak berani gitu loh. Yang jadi sampai beberapa tahun ini sering nggak punten Pak nggih. BPD sih sampai kadang kita malu sama desa-desa lain kita sampai malu Bu. Kok selalu terakhir sendiri kan gini. Kalau APBDes kita belum selesai, terkatalah sampai molor, otomatis anggaran di tahun yang mendatang kan semuanya tidak bisa cair. Iya. Otomatis kita jadi bahan bulu-bulian di kecamatan juga di kabupaten. Ini sudah sering saya sampaikan di forum. Tapi ini kalau menurut saya ini apa ya? Selalu mengulangi kesalahan yang sama, melakukan kesalahan yang sama terus gitu loh. Saya sampai gini, waktu ada forum dengan Pak Camat waktu itu waktu ada di forum diskusi. Kalau seperti ini terus saya sampaikan, ini seolah-olah BPD tidak bekerja loh, saya ingat. Padahal kami sebagai BPD selalu monitoring, rapat musyawarah kami selalu hadir, kami selalu ada. Tapi pelaksanaan kok seperti ini terus, saya sampai gitu. Tapi kan meneng. Ini makanya ini tujuan kami ke sini biar satu unek-unek kami ini biar ada yang menampung. Itu loh, biar nggak Iya. unek-unek ini keluar Biar nggak hilang, besar. biar jangan, biar ada yang menampung akhirnya dikembalikan setelah difermentasi gitu loh. Iya. Nggak gitu Pak ya. Iya, iya, iya. Ya di kota sama lambung Pak. Ya asal lambung, nanti saya sakit perut. Mabuk nanti. Ya segitu Pak. Oke. Mungkin perlu lebih hati-hati di perencanaan. Apa caranya untuk ini tidak selalu terjadi lagi? Ketika kita menyusun RKP, kalau di desa kami itu sudah agak sedikit lebih baik. Jadi yang kira-kira rotok pencang fix itu dia kayak dulu. Yang kira-kira bakal berubah dengan iso. Nah, sehingga nanti itu ditunggu sampai ke PAK.
ketika di atas itu ternyata kurang, ada beberapa program yang nggak bisa dilakukan gitu loh, sehingga duitnya ini nutut kayak gitu. Kita kan nggak tahu, kita rencanakan di bulan Juni kan, Iya. tahu-tahu September Oktober kemudian Naik. Iya. otomatis merubah semua itu. PAK itu kan ada dua hal yang dapat untuk melakukan PAK. Pertama, terjadinya perubahan regulasi. Kedua, perubahan jadwal. Ketiga, perubahan kondisi atau harga. Itu boleh merubah. Tapi jenis kegiatannya sebetulnya nggak boleh dirubah. Dikurangi boleh, ditambah nggak boleh, Pak. Nah, itu loh. Kadang-kadang apa deh, moro-moro PAK, sih gak ono DRPJ, moro-moro muncul. Iya, Kayak iya. ngetekno duit, nggak boleh. Nggak boleh. Itu artinya menilai kita menyusun perencanaan kerja kita nggak benar. Jadi gelem nggak gelem KP kudu sinau ya nih. Nah, makanya. Perencanaan itu udah gampang. Nah, balik Mang menyinggung musdus setiap tahun di RKP itu sifatnya bonus. Ya. Yang wajib itu musdus ketika penyusunan RPJM. Begitu RPJM sudah jadi, penjabarannya tiap tahun cukup RKP di musyawarah desa. Tapi kalau ingin mempertajam, tinggal memperhalus Pak, supaya meneh-meneh nggak ada yang komplain. Itu rapat jaring aspirasi BPD dan masyarakat di setiap dusun. Jaring aspirasi, tetap nanti kan muncul usulan-usulan. BPD boleh mengusulkan itu. Itu kan gini Pak, kalau saya baca Permendagri kan juga termasuk ada di poin salah satu hak BPD juga. Iya. Kita kan berhak untuk mengumpulkan masyarakat kan Nah, ada. iya. Itu tujuan kami kan Iya. seperti itu. Cuma kan memang pembahasannya untuk Ya, nggak apa-apa. istilahnya biar masyarakat ini paling nggak ada semacam mengerti sedikit-sedikit gitu loh. Dan harus Yang nggak mengerti. kesannya itu seolah-olah wis semuanya hanya tinggal dikasih saja. Jadi Itu maksud saya. maksud saya gini Pak Ketua, Siap. supaya kesan itu iki gawenane BPD. Iya. Karena musdus selama ini identik gawenane wong desa, perangkat desa. Iya betul. Iya, Iya, toh? iya, betul. Diubah jenenge, tujuannya podo sehingga BPD ini kerja. Nah, Itu loh. Iya. Jaring aspirasi masyarakat Iya. setiap dusun. Jadi Ah, jangan pakai musdus. label musdus. Karena musdus itu Dirubah, dilabeli ya. wae desa. Itu kan anu Pak, di RAB Pak. Iya, Di RAB. telepon di RAB. Iya, iya. Setiap Iya. yang dusun itu melupukno masyarakat. Jadi kita namanya jaring aspirasi. Nah, itu lebih Iya. masuk. Oke, Sehingga BPD itu siap. ketok nyambut gawe ini. Jadi menyelenggarakan jaring Ya, aspirasi. Wis Itu kerja gini. kerja soro-soro sing ngakoni wong liya lek ini. Itu kan gini, maksudnya untuk kegiatan seperti itu kita buat bikin banner kan boleh Pak? Boleh. 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 Siap. Justru harus ada bannernya pertanggungjawaban, dokumentasi pertanggungjawaban. Anggaran BPD tinggu gawe jaring. Masuk kan ngono kan. Jadi BPD cek ketok gitu. Ya, Pak. Nggih, nggih. Ya aku mek bener-bener apa ngepas-ngepas tok. Nggih, nggih. Jane Terus telung sangat apa apa ini? terus besar ki wis pinter lah jane. Saja nih. Sudah belajar Ini banget tapi Pak, ini Masih belajar. ini masih belum imbang dari pemerintah desa. Nggih, nggih. Masuk ya. Nggih, nggih. Wis setengah mesra karo desa sebenarnya. Iya. Setengah Yang jelas, Bun, berani komunikasi omong karo kades Ya. itu sudah Itu luar biasa. kemesraan. Saya sampai gini kok kemarin ya ada diskusi dengan BPD sebelum ke sini. Saya gini loh, ada ganjalan dalam hati saya. Waktu di pelatihan juga waktu disampaikan oleh dari kecamatan kata-kata mitra. Sebenarnya saya itu sangat nggak setuju kalau mitra, mohon maaf Pak, ini maksudnya hanya persepsi saja. Ya, ya. Karena apa? Mitra itu kan lebih mendekatkan ke saudara, teman, sahabat. Kalau saya itu justru malah senang berada di fungsi kita sebagai BPD, istilahnya itu DPR desa. Kalau kita memposisikan BPD atau DPR desa, kita mau ada apa-apa, kita kan nggak sungkan. Tapi kalau kita memposisikan sebagai mitra, ini mau ngomong kada ewo pekewo. Maksudnya dalam arti sebetulnya seperti yang sampaikan jenengan. Kok kene kate ngomong kenceng malah akhirnya aduh wis maksud Ya. dengan ada namanya itu Sekat. tembok atau pemisah. sekat mitra. Ini Pak Ngapunten ya, maksudnya ini loh maksud saya ini saya pelatihan kemarin juga kok maksudnya di tengah BPD sebagai mitra kayak ini loh. Ini justru yang saya itu nggak setuju sebenarnya. Saya malah justru kepingin itu ya wis kalau BPD ya BPD, istilahnya DPR-nya desa lah gitu loh. Jadi kalau ada misalnya ingin yang perlu kami sampaikan, kami nggak ragu-ragu menyampaikan di forum atau dimanapun. Yang penting kan satu pagi sesuai dengan undang-undang dan prosedur, nggak ngawur.
Itu maksud saya. Kalau ada sekat mitra ini ngapunten Pak ngapunten. Bukan berarti BPD karepe nopo niku tampil sendiri. nggih mboten sajane cuma biar ada Nggih. apa ya? Nggih. Dinamika. Ya, jawaban saya gini. Nggih. Dari seluruh peraturan yang ada, peraturan ya, bukan ulasan ya. Nggih. Ulasan itu dan ini. Nggak ada kata-kata mitra. Yang ada itu hanyalah BPD berkewajiban menjalin hubungan kerjasama yang harmonis. Ya loh, ya Permendagri kan itu. Permendagri ada. Iya. Walaupun sebetulnya saya sempat protes, lah kok BPD sih di pokoknya lah berhubungan harmonis dengan Itu desa. loh, Kepala iya. desa nggak ada kewajiban harmonis karo BPD. Nggak ada. Nggak ada. Saya baca di kepala desa nggak ada. Lah, masih ngono BPD ini untuk wajib. Ini kan ya toko pusat desain seperti itu. Tapi kata-kata mitra nggak ada. Itu kan berarti katakanlah wacana pribadi ya bisa dibilang gitu Pak ya. Ya, pemahamannya aja. Karena saya sendiri kan sering-sering juga buka-buka apa namanya itu ada kok di sana itu kata-kata mitra Nggak nggak ada kok. Fungsi BPD itu sudah jelas sekali di sana. Pengawasan kinerja kepala desa salah satu poinnya. Gitu loh. Kalau kita diposisikan sebagai mitra loh, berarti kan kita lagi kalau menurut saya Pak, mohon maaf nggih, dilemahkan gitu loh kalau menurut saya, dilemahkan BPD ini. Gitu loh kalau menurut kami itu. Kan nggak setuju saya secara pribadi nggak setuju saya. Makanya di banyak kesempatan kalau saya lagi di dapur untuk narasumber itu bahasa yang saya pakai hubungan kerja antara BPD dengan kepala desa itu adalah hubungan koordinatif, konsultatif dan kolaboratif. Koordinatif itu berkoordinasi, ya. Terus kolaboratif artinya ya menjadi satu kesatuan utuh. Konsultatif, yuk tukar pikiran. Nah itu yang penting. Tiga unsur itu yang saya masukkan. Iya. Koordinatif, konsultatif dan kolaboratif. Jadi bukan mitra terus Iya. tanpa makna gitu loh. Makna mitra menurut saya itu. Jelas kok di struktur pemerintahan desa hubungan garis kita garis koordinasi kok. Cukup, ada yang lain? Kinerja LK desa, ya, ya. kinerja kepala desa itu ada sendiri poinnya. Nanti di situ. Ada 2 bagian. Di kinerja BPD kayak gini-gini ki dokumentasi dilebokno nang laporan bahwa tanggal sekian melakukan rapat iki di desa yang ngono benang desa ono musdeh diputu itu untuk memberikan kinerja BPD apa saja. Jadi saya lebih mendorong di LKBPD itu gak usah narasi terlalu daki karena nanti bisa multitafsir, perbanyak grafisnya, foto-foto. Iku sih so cerita. Kegiatan berarti. Iya, iku cerita. Berarti BPD ini turun ke lapangan. Musdus oh berarti ngumpul sama masyarakat. Iku cerita. Yang real ada Pak. Iya, tuh penak toh Pak. Iya, iya. Karena kebanyakan kelemahan kita tuh kan ketika nyusun Apa kalimat nambahin? tuh bingung kan. Iya. Yo apa pas Iya, iya. tepatnya seperti apa? Ya, itu Susah. Ya lebih Berarti baik lebih- utuh kayak lebih kejahatan kita rapat menonjolkan ini. ke dokumentasi itu. Betul. Iya. Itu sudah menceritakan kerjanya BPD. Siap. Nggih. Boleh dongeng, yo lek paham tulisannya dhewe lek gak gitu loh. Lagi. Kok beda-beda penafsiran Lah, lagi. tapi lek foto kan wong iso mikir lagi. Sudah jelas. Gak mungkin nang dusun iki lek gak jaring aspirasi kan. Nggih, nggih. Pak, mungkin suatu saat saya ingin podcast sama Bapak gitu. Jadi, antara ya, karena kan kalau sekarang kan masih terganggu suara-suara Ya, lain ya. apa-apa, Pinginnya apa-apa. suara yang disampaikan Bapak itu biar jelas gitu. Oke. Nggak keberatan kan ya? Nggak, Ya, Pakai anu aja. ya nanti gitu. Kita nggak kepikir ternyata sedetil ini Ya, gitu. satu saat kan nanti bisa kita agendakan lagi. Iya, dan insya Allah ini kan apa yang saya omongkan kan sesuatu yang sifatnya implementasi, Iya. bukan teori gitu. betul, betul. Nek ngomong teori wes Aduh. paling menaik mang. Sampean apa ngomong Iki lek ra didaru ki piye to Pak? Pak, Asik asik ngobrol iki lho. Ayo Pak, Nggih, nggih. dosen. Saya ini bolak-balik menghadiri Iya. ujiannya doktor. Ketika dia ngambil tema tentang BPD, wis ambek dosen pembimbingnya dinyatakan lulus.
metu ketemu aku, aku sing nguji gak lulus aku. Ya mesti senior ya. Nah, artinya apa? Sekalipun perguruan tinggi ndak paham Pak tentang desa Pak, lek gak sing nglakoni dhewe. Bisa lah. Teori tok Pak. Teori tok. Kayak berani jamin itu. Beda dengan pengalaman. Berbeda, karena kita ini kan apa yang harus dan apa yang ada. Yopo coba ketemu di tengah. Di perguruan tinggi tidak bicara tentang itu, dia bicara tentang norma. Teori. Pak Ida bagus tak kono jadi dokter ya, ngambil tentang apa rekrutmen BPD. Jauhnya kan BPD. Dia BPD. Tapi kurangan. Ayo aku yang uji, gak lulus. Ya jangan senior jadi. Ya artinya kita harus kembangkan diri kita sendiri. Orang lain hanya sebagai kontributor aja. Jangan terjebak. Apa cari uang enggak. Kita yang harus mengembangkan diri kita. Kalau kita nggak mengembangkan diri kita sendiri yo kentir terus Pak. Iya. Sing tanggung jawab awake dhewe ana apa sing ditakoni awake dhewe kok. Ingkang badhe salat lah anu Pak. Nggih, sebelah. Assalamualaikum. Teman BPD. Kita tidak cukup hanya berpikiran secara pragmatis ya apa cepetnya, ya apa gampangnya, ya apa enggak. Tapi ketika menghadapi banyak persoalan di masyarakat, BPD harus punya sikap sebagai seorang negarawan, mementingkan kepentingan umum, sifat-sifat kenegarawanan, nerak aturan bukan untuk pribadi tapi untuk kepentingan umum. Lek awake dhewe wis duwe wawasan iku, lebih mudah menyelesaikan persoalan-persoalan, enggak terjebak dengan aturan itu. Manfaat gak? Berguna nggak bagi masyarakat? Jadi sifat kenegarawanan banyak hal, termasuk misalkan tentang memperjuangkan hak kita. Ketika berbenturan dengan kepentingan masyarakat, saran saya BPD kudu ngalah dhisik. Contoh mulai agung, bener lah Pak Musanto ngomong kudu ngalah. 2022 ya, AWD setahun nggak bayaran. Karena duitnya nggak cukup, mendahulukan ke insentif RT RW Pak. Iya. RT tetap dibayar di akhir tahun, tapi setahun itu loh Pak dibayar hanya di Akhir tahun. akhir tahun. Ya karena kita berpikir itu loh masyarakat lebih penting. Pak RT itu disikno bangun. Wes. PAD ini soalnya wong kontrak pas akhir tahun baru bayar. Ya sudah. Yang ada kayak bayar sih. Nah, ini kan abot Pak nglakoni ngono. Negarawanan itu tidak mudah itu. Harus berjiwa besar. Tapi insya Allah kalau itu kita lakukan, pamor kita naik di mata pemerintah desa. Kalau kita berpihak pada masyarakat, akhirnya sungkan-sungkan dewi. Kayak wingi moro aku suwe jane ngecekno. Iki lho nggawe produk peraturan perundang-undangan itu di nomenklatur di Permendagri 73 2018 tentang keuangan desa itu dapat dianggarkan loh. Kok ya dianggarno. Baru tahun depan iki moro-moro Pak tak anggarno yo. Malah dikei lah lagi. nyusun perdes itu kan orang anggarannya Pak. Loh. Biaya nyusun itu. Iya. Nah karena mereka melihat oh ya BPD kerja, oh ya BPD memang Rebo iso. Iya. Makanya aku ingin kemis, lek kemis. Pun buatan mari. Buka kalau ada yang masih ada unek-unek yang mau disampaikan. Sepurane. Wes. Ya ora apa-apa. Oke, sepurane. Semua itu sama Oke. Bapak juga ditawarkan dengan poin-poin barang wis pun jelas nih. Kelembagaan atau yang berkaitan dengan kesejahteraan lanjut usia di masa depan juga harus dipikirkan sejak sekarang. Karena semua orang bakal lansia. Saya ingin mendorong Perda Jawa Timur ada, Perda Kabupaten Malang ada, bahwa setiap desa itu diharapkan lahir sebuah lembaga LKD namanya Karangperda. Itu tempat berkumpulnya para lansia. Sehingga ketika di desa mengalokasikan anggaran untuk kegiatan lanjut usia, lembaganya lewat Karangperda. Di-SK-kan oleh kepala desa. Sehingga jangan sampai nanti Pak Kades mau mengalokasikan dana desa untuk pembinaan kesejahteraan lanjut usia, lembaganya nggak jelas, tambah salah. Harus ada lembaga. Dasarnya adalah Perda nomor 10 tahun 2015 tentang kesejahteraan lanjut usia. Kebetulan saya ini sebagai penanggung jawabnya se-Kabupaten Malang. Saya berharap itu ini pesan moral lagi. Karena setiap orang berdoa ingin panjang usia, ingin umur dawa,
gak gelem cepet-cepet berangkat, tapi lek wis dadi tuwa, ora mikirno kudu ya apa. Iya. Ora noto petarangane besok lek wis tuwa. Itu nanti untuk anggaran bisa diambilkan dari mana? APBD, APBD bisa. Iya, pemberdayaan masyarakat atau pembinaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat itu kan sejak dari PAUD sampai ATGIM. Iya. Iya. Siap. Asal ada itunya dulu lembaga. Dari dana desa boleh. Saya mencatat Bu Titri, lembaga apa tadi namanya? Tetap statusnya itu LKD, namanya Karang Perda. Ya, ya. Dasarnya nanti Perda nomor 10 2005. Ada nomor 10. Karang kerja namanya apa? Oke, Kalau siap. sebutan bebas. Kegiatannya Bebas, kan itu kan kok ono ADRT ini Pak sepakat menamai nama apa ini. Iya. Soalnya gawe koperasi ngono iki lho wis. Nggih, nggih. Nah, kegiatannya antara lain ya senam, Pak. Nggih. Iki lansia nggih, ya apa malih. Sing jelas aku buka kartu ae. Buka kartu. Lek mek BPD tok, aku kira-kira gak pati ditoleh karo Pak Sanusi. Lo jujur, Betul, karena ya memang saya ideologi. mungkin di atas rata-rata BPD Kabupaten Malang ya. Beliau tahu, Pak Didi juga tahu Pak. Iya. Tapi karena saya sebagai apa Ideologi. pemimpinnya lanjut usia, Pak Bupati mikir ini pasukannya gede nih. Ya sudah Karena lah. saya setiap 3-4 bulan sekali ngumpulkan lansia Pak bentuk senam di Tumpang terakhir di stadion itu. Ya. Oh, stadion. Camatnya Pak Umar waktu itu kan. Iya, masih. Ya. Ya, Siap. itu kan rata-rata saya ngumpulkan antara 4 sampai 5 ribu orang Pak. Pak Bupati mikir ini suaranya akeh. Malah akhirnya mepet nah aku. Senior malah ngono, dodolan aku malahan. Nggih, nggih. Tapi bukan untuk kepentingan pribadi, untuk Untuk Ya. ontologi. jadi potensinya gede loh Pak. Kabupaten Malang itu populasi lansia kurang lebih sekitar 260 ribu. Dan makin tahun makin meningkat, Bakal nambah terus. tambah-nambah terus. Proyeksi nanti di Indonesia Emas, populasi lansia di Kabupaten Malang 22%. Ya, 20. Akeh wong tuwek gak nyambut gawe, lek gak di rumah ngerepoti anak dulur. Iya toh, makanya dikene Karang Perda, lek dolen-doleno ndek kono Mak. Pak lek dolen-doleno ndek kene. Lek ngobrol-ngobrol bahasane wong lansia. Lek kumpul arek enom kok kaget. Siap. Nggih. Nah itu loh tujuannya itu supaya mencegah penurunan mutu lansia di masa-masa mendatang. Kalau itu nggak dipikirkan dampaknya nanti BPJS tambah, yo, terus ngerepoti anak bojo, Nggih. ono wong tua loro ora ditunggoni. Betul. Tapi kalau dia orang tua itu cuma sederhana ya Bu Eko ya, hanya butuh perhatian dan dihargai. Hanya itu ya. Orang butuh mangan sing macem-macem. Ya. Nah, Sayur. penghargaannya itu dikumpul nopo do lansiane. Syarat lansia itu paling muda itu usia berapa sih Pak? Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 98 loh lah. Ya, ya harus tahu lah ya. Paling Ada undang-undangnya loh Pak. berarti 60 ke atas. Ya, itu Oke. baca Undang-Undang Nomor 13 Tahun 98. Aku telepon. Kalau pralansia, 10 tahun enggak. Pralansia itu namanya Saya 50 tahun. Kamu anakku loh nomor 2. pralansia itu 50 sampai 60. Pra. persiapan. Nggih, nggih. Terus lansia, terus lansia madya, lansia paripurna. Nah, aku baru 47, Pak. 57 lah sekarang jalan. Kebalikannya. Pak Po itu baru berapa hari satu. Nggih, nggih. Ibu tujuh apa? 6. Mau 77. Mau 77. Pun nih, Nggih, Mas Hendro. Langsung aja ke Nggih. tempat. Soalnya makasih. anu suka jalan pagi. Ya, biar ditutup. Jadi anggota PPP dulu itu. Oke, baik kok. Masih Bapak-bapak Ibu-ibu atas pertemuan siang hari ini sangat kayang tadi pertemuannya, banyak diskusi yang istilahnya memang menjadi itulah apa penambahan ilmu bagi kita semua. Sebelum kita tutup acara hari ini, mungkin ada sambutan penutup dari yang dulu kan Pak Narko dulu, monggo. Langsung. Nggih, nggih, terima kasih Pak Sigit. Nggih, sebelumnya kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Musyanto selaku Ketua BPD Loi Agung beserta anggota yang mana telah menjamu kami dan memberikan fasilitas untuk kami yaitu bersilaturahmi dan menimba ilmu kepada panjenengan sedaya. Kami sekali lagi
mengucapkan banyak-banyak atau beribu-ribu terima kasih. Dan kami juga memohon maaf apabila kedatangan kami tadi agak terlambat, dan apabila kalau ada sikap atau tutur kata kami yang kami sampaikan dari awal nanti ada yang mencederai mana panjenengan, saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan dari saya sebagai Ketua BPD Tulus Besar sekali lagi mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Maturun Pak Nakon. Samping itu kami juga istilahnya dari BPD Mulyagung saya mewakili misalnya dalam penyambutan kami ke Bapak BPD Tulus Besar, ada yang kurang berkenan atau tidak istilahnya mungkin agak kurang kain dalam menyambut Bapak Ibu. Kami mengucapkan banyak-banyak permohonan maaf, dan pertemuan ini mungkin nanti nggak sekali ini, mungkin yang nanti yang kita laksanakan mungkin nanti ada pertemuan lagi selanjutnya atau mungkin dengan tema-tema yang lain. Demikian, mungkin saya juga sebagai istilahnya moderator pembawa acara mungkin ada kata-kata atau perbuatan yang tidak menyenangkan ke Bapak Ibu semuanya, kami mohon maaf, dan kita tutup acara siang hari ini dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Monggo kita lanjutkan ke warung tani untuk ke depan saya rasa nggak perlu dari Tulus Besar yang ke sini, saya bersedia untuk Siap, matur nuwun, nggih pulang kantor. Ayo adik mam pisan, ayo adik mam. Sampun ah. Kan foto pisan toh. Oke, Pak Pusanto. Langsung bareng ngomong. Ini penyerahan apa? Oleh-oleh. Produk unggulan. Produk unggulan. Tulus Besar. Tempe Tulus Besar. Terima kasih. Madu sari nektar. Pak Toto ya? Siap, Dikasih nomor sama. Oh, ada di situ. Ada prosesnya. Sakit pakai nomor di program. Ya, masalahnya singkat. Kami seorang entrepreneur juga. soalnya kami punya Yuk foto bareng. ekonomi kreatif Oh iya. dari Kan maju depan. Bapak di samping. ekonomi kreatif Agak merapat. sekarang kerja. Ibunya di depan. Satu. Satu, dua, tiga. Bebas, ayo. Tuh, Lestari. I love you. Apa
Lagi. Sugeng tidak. Ayo, matur nuwun sanget nderekaken Mas. Nggih. Nggih, dadah. Nggih, Pak. Ora tulus reja.